Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Firmaulidatus Nisa dengan NIM 2510200155, berasal dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk membahas satu topik pembahasan yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas bersama nih, yakni tentang Islam dan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Di sini kita memiliki 5 pokok pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, apa sih kesetaraan gender itu? Yang kedua, gimana sih Islam memandang kesetaraan gender? Yang ketiga, gimana sih praktik kesetaraan gender yang ada di Indonesia? Yang keempat, apa sih tantangannya? Dan yang kelima, apa sih solusinya? So, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam nih, kita harus tahu dulu kesetaraan gender itu apa sih? Singkatnya atau secara sederhana, kesetaraan gender adalah kesamarataan hak dan juga kesempatan antara perempuan dan juga laki-laki pada porsi mereka masing-masing. Nah, kalau terkait gimana sih Islam memandang kesetaraan gender? Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 pada intinya menyebutkan bahwa mereka, yakni kaum wanita, memiliki kewajiban dan juga kesempatan pada hak-hak mereka dengan cara yang patut atau dengan cara yang pantas. Oke, next kita mungkin lanjut ke pembahasan yang sedikit agak dalam nih, yaitu Gimana sih praktik kesetaraan gender yang ada di Indonesia? Jadi setelah aku teliti dari beberapa data dan juga hasil analisa, terdapat Dua kacamata tentang kesetaraan gender yang ada di Indonesia nih, yaitu yang pertama masih adanya budaya patriarki dan yang kedua sudah diterapkannya praktik kesetaraan gender di Indonesia. So, ayo kita bahas satu persatu. kalau tentang budaya patriarki, ternyata masih ada segenap lingkungan masyarakat atau sekelompok masyarakat yang masih menganut stereotip patriarki. Seperti yang maraknya kita lihat itu ada di bidang pendidikan, yang mana masih banyak sekali orang yang berpendapat bahwa laki-laki lebih memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi daripada perempuan. Masih banyak masyarakat yang bilang kayak, Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya cuma di dapur, nggak ngapa-ngapain? oke, lanjut ke pembahasan melalui kacamata yang kedua, yaitu sudah diterapkannya praktik kesetaraan gender di Indonesia. Jadi, walaupun masih ada sekelompok masyarakat yang menerapkan budaya patriarki nih, alhamdulillahnya sudah ada beberapa kejadian yang menerapkan kesetaraan gender di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 64,5% pelaku UMKM itu diduduki oleh perempuan. Nah, kalau contoh yang lain lagi ada data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa TPAK atau Tren Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2025, yakni tahun sekarang. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tantangan kesetaraan gender itu apa aja sih di Indonesia. Nah, karena di sini biar durasinya nggak terlalu panjang, aku mau ngasih tahu 2 tantangan utama aja nih. Apa aja itu 2 tantangan utamanya? Yang pertama yaitu Budaya patriarki dan yang kedua bias tafsir dan juga stereotip spiritualitas. lanjut ke pembahasan poin yang pertama, yaitu budaya patriarki. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, kalau masih banyak masyarakat Indonesia yang berpegang teguh sama prinsip stereotip patriarki, pemikiran yang salah dan melenceng itu. Yang mana banyak sekali dari mereka berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki. Perempuan itu adalah makhluk Yang tidak berdaya, perempuan itu adalah makhluk yang tergantung atau bergantung dengan laki-laki. Jadi banyak sekali dari mereka yang berpendapat bahwa Perempuan itu tidak layak memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki jabatan pada pekerjaan dengan jabatan yang bagus. Perempuan itu tidak seharusnya mendapatkan fasilitas umum yang layak seperti laki-laki dan lain sebagainya. cukup menyedihkan ya. Ke pembahasan poin yang kedua, yaitu bias tafsir dan juga stereotip pikiran spiritualitas. Maksudnya apa sih? Nah, singkatnya atau secara sederhana itu adalah di dalam Al-Quran ataupun hadis itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan atau menyatakan tentang kesetaraan gender nih. Namun ternyata masih banyak dari masyarakat Indonesia yang menelan ayat tersebut secara mentah-mentah. Jadi mereka berpendapat bahwa Al-Quran saja mengatakan bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada wanita. Padahal kalau dilihat secara mendalam lagi, secara pandangan mata tafsir lebih jauh lagi, maksud dari ayat Al-Quran itu tidak seperti itu, gitu. Cuman karena bias tafsir yang mereka pegang itu begitu teguh, mereka menelan secara mentah-mentah tanpa meneliti lebih dalam lagi. Jadinya mereka percaya bahwa Al-Quran saja berpendapat laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Padahal kenyataannya nggak gitu. Terus kalau ada tantangan, solusinya gimana sih untuk mengatasi 2 tantangan utama tersebut? Nah, secara sederhana aja nih, kalau solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang warga negara Indonesia yang tidak menganut budaya patriarki nih, Yang pertama tentu saja kita bisa memperkuat pendidikan ataupun melakukan pendekatan secara edukatif kepada masyarakat Indonesia agar mereka itu terpersuasif
untuk tidak menganut budaya patriarki lagi. Dan yang kedua, tentu saja kita membutuhkan dorongan dan juga bantuan dari pemerintah untuk melahirkan kebijakan agar warga-warga negara Indonesia itu tidak selalu berpendapat bahwa perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. So, itu dia pembahasan singkat terkait Islam dan juga kesetaraan gender. Jadi kita dapat ambil kesimpulan nih bahwa ternyata Islam itu memandang perempuan dan laki-laki itu memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dalam porsi mereka masing-masing. Namun, kesalahannya banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki.